Apabila hantaman meteor ini jatuh ke daratan, dan ini yang paling pas, sebab apa? Terjadinya dukhon setelah itu. Seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang yang kami sudah bahas, alhamdulillah, jadi flashback bagi yang baru datang kali pertama bersama saya, kira-kira ngerti nggak yang saya paparkan dengan cepat barusan? Hah? Faham? Alhamdulillah jika sudah faham. Maka ini tidak akan kita bedah. Ini juga tidak, ini tidak. Tapi yang akan kita fokuskan itu di sini. Karena kita sedang hidup di sini. Tahukah ibu-ibu semua bahwa khilafah Islamiyah benar-benar akan kembali memimpin dunia? Itu adalah janji Allah dalam Al-Quran surat 24 ayat 55. Surat An-Nur ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan setelah masa kekosongan khilafah, kamu seluruhnya akan kembali memimpin khilafah. Kamu akan kembali memimpin setelah umat Islam tidak dipimpin oleh satu orang khalifah pun, dunia akan kembali. Bukan hanya umat Islam, tapi dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Menurut CIA Amerika Serikat, di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, mereka merilis pernyataan yang spektakuler dan fenomenal. Apa kata CIA, intelijen Amerika Serikat ini? Dalam hitung-hitungan angka mereka, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah di masa yang akan datang. Jadi pemimpin utama dunia ke depannya adalah khilafah Islamiyah. Ibu mau tahu tahun berapa mereka sebut? Ibu mau tahu nggak? Setelah ibu dengar, katakan Allahu Akbar. Setelah ibu dengar, mereka mengatakan menurut hitungan mereka adalah tahun 2020. Khilafah Islamiyah akan kembali mencengkeram dunia. Ya, waktu yang sangat dekat. Maka apa persiapan anak-anak kita? Karena mereka lah yang harus mengisi khilafah itu. Apa persiapan generasi depan? Ya. Kalau masa ini menurut Rasulullah paling lama hanya 9 tahun, paling lama hanya 9 tahun, maka KGB Rusia, intelijen Rusia, memberikan pernyataan yang tidak jauh beda dengan CIA, intelijen Amerika Serikat. Apa kata KGB Rusia? Sesungguhnya puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang itu adalah tahun 2025. Kalau startnya menurut CIA 2020, puncaknya menurut KGB Rusia 2025, nyambung nggak? Nyambung banget. Karena masa maksimal hanyalah 9 tahun kata Nabi. Ya. Dari mana mereka dapatkan angka-angka ini? Dari mana mereka mendapatkan hitung-hitungan ini? Dan apa hubungannya dengan kita umat Islam? Hubungannya kita percaya ada ayatnya. Dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan juga melalui hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis Imam Ahmad ini ya. Dan hadis ini menurut Syekh Ahmad Syakir hadisnya sahih. Menurut hadis Imam Ahmad ini, memang pada akhirnya fase terakhir Islam akan kembali memimpin dunia dalam wujud tegaknya kembali khilafah yang terakhir. Yang menjadi khalifah ketika itu adalah cucu kandung keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama atau bergelar Al-Mahdi. Dari dua ini kita pegang. Tapi pernyataan CIA dengan KGB cukup sekedar tahu. Benar atau tidak bukan urusan kita untuk meyakinnya. Setuju? Kalau benar, alhamdulillah. Kalau enggak, kita yakin memang Islam akan kembali memimpin dunia. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Jelas sekali. Baik, ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Semoga Allah mencintai ibu semua. Semoga Allah sayang kepada ibu dan keturunan. Amin. Ibu-ibu, yang perlu kita waspadai adalah tanda besar kiamat pertama, kedua, ketiga, keempat. Banyak umat Nabi yang berguguran imannya. Pagi masih beriman menurut Allah, sorenya sudah sorenya menurut Allah masih beriman, besok paginya sudah kafir.
puncak fitnah ini adalah ketika Dajjal keluar. Puncak fitnah ini adalah ketika Dajjal keluar. Kenapa orang bisa begitu terpengaruh oleh Dajjal? Ini yang harus saya uraikan kepada ibu-ibu. Dajjal ini diberi oleh Allah kemampuan mampu menghipnotis. Kalau sekarang kemampuan hipnotis ini sudah banyak dimiliki orang-orang ya Bu ya. Bisa merubah mind orang dalam sesaat. Tapi hipnotis Dajjal adalah berupa puncak kekuatan sihir yang tidak terkalahkan. Ini yang dimiliki oleh Dajjal. Yang lebih seru lagi, seluruh jin dan setan seluruhnya berkhidmat, membela, membantu dan mendukung Dajjal. Seluruh jin dan setan satu bumi ini. Ibu bayangkan kekuatan Dajjal. Mampukah kita bayangkan kekuatan Dajjal? Tidak, Bu. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan Dajjal. Makanya kata Nabi Muhammad kepada Umar, yang Umar itu yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Apa kata Rasulullah? Lalu kalau memang dia Dajjal, kamu mau ngapain ya Umar? Saya mau bunuh. Kata Rasulullah, hai Umar, kalaulah dia memang benar-benar Dajjal, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghabisinya, mengatasinya, melawannya, termasuk kamu. Dajjal hanya mampu dibunuh oleh satu orang saja yang Allah save di langit, Nabi, dan dia akan muncul nanti di akhir zaman. Jadi memang kekuatan Dajjal ini luar biasa, Bu. Sehingga seluruh dukun-dukun, bomoh-bomoh, ahli-ahli sihir papan atas, seluruhnya sujud menyembah Dajjal bila mana Dajjal keluar. Hanya Mekah, Madinah yang Dajjal tidak bisa masuk. Tetapi selain itu Dajjal akan masuki. Setiap kota-kota di dunia ini, kata Rasulullah, akan didatangi oleh Dajjal. Padahal masa Dajjal kan nggak lama kan? Setelah dia keluar masanya nggak lama. Hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Bila dipecah dari 40 hari yang diterjemah oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal masanya hanya 40 hari, kata Nabi. 1 hari pertama, kalian menghitungnya 1 tahun. 1 hari yang kedua, dari 40 hari tadi, 1 hari yang kedua, kalian menghitungnya 1 bulan. 1 hari yang ketiga, kalian menghitungnya 1 minggu. Hari-hari yang lain, yaitu 37 hari, sama dengan hari-hari biasa kalian. Artinya kalau di total berapa ketemunya? Setahun, 2 bulan, 2 minggu. Cuma itu, tapi seluruh dunia berhasil disatroni oleh Dajjal. Pokoknya Dajjal datang di pusat kota, ini kota apa nih? Ya, ini kota Indonesia. Lugu amat jawabannya. Jelaslah ini kota Indonesia, ini Rawamangun. Pokoknya Dajjal di tengah-tengah jantung kota Rawamangun umpamanya kan. Maka seluruh orang-orang yang ada se-Rawamangun atau yang ada di pelosok-pelosok dan daerah-daerah akan tumpang-tumplek istilahnya untuk berdatangan menyambut kedatangan Dajjal, menuju ke arah Dajjal seperti konser musik raksasa yang dihadiri atau menghadirkan ahli musik kelas dunia umpamanya. Wah, berduyun-duyun orang datang. Seperti itulah. Ngapain mereka? Yang pertama, mereka menyelamatkan kehidupan dunia. Karena Dajjal kedengaran bagi-bagiin makanan. Dajjal mempersembahkan rezeki. Dajjal merubah hidup orang dengan sesaat, kayak sulap, kayak sihir, ya. Dajjal menunjuk dengan tangannya ke langit, hujan pun turun, padahal dah 3 tahun berturut-turut hujan tidak turun. Dajjal menunjuk ke arah bumi, maka bumi mampu menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan, langsung subur, padahal tanah udah kering, tandus dan mati. Ibu tahu kenapa menjelang Dajjal muncul sebegitu parah keadaan dunia? Karena dukhan. Kenapa dukhan ini terjadi? Disebabkan oleh hantaman meteor yang menabrak bumi. Ya, terjadilah dukhan. Setelah meteor ini, kami sudah uraikan, semua teknologi di muka bumi terhenti secara total. Masihkah ibu ingat penjelasan saya dulu? Bahwa Nabi mengatakan saat Al-Mahdi nanti muncul, kamu hidup sudah kembali ke seperti zaman sekarang. Thumma uttum min haitsu bada'tum. Wa'udtum min haitsu bada'tum. Wa'udtum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi itu muncul, kamu sudah kembali seperti
hari ini. Kamu akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, dan menggunakan panah. Kamu akan menunggangi kembali kuda-kuda perang kamu. Kamu akan berjalan dan berlari di atas kedua kaki kamu. Nabi mengatakan sudah tidak ada teknologi gara-gara hantaman meteor. Pembahasan ilmiahnya sudah saya kupas. Yang punya kitab Zikir Akhir Zaman ada bawa enggak? Di situ diuraikan bagaimana pakar astronomi dunia bernama Michel Penn. Beliau menjelaskan bahwa meteor di ruang angkasa itu ada yang mengandung siderite. Siderite ini ketika menghantam atmosfer bumi kita, dia bagian luarnya terbakar, lalu menimbulkan asap yang sangat tebal. Bagian tengahnya mengandung zat besi, yaitu siderite. Siderite ini mengakibatkan terjadinya medan magnet yang teramat sangat kuat. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di bumi, seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet itu. Akibatnya mobil kita mesinnya dari apa? Dari karet, dari permen, atau dari apa? Dari besi, terinduksi, nempel antar satu dengan yang lain, nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Helikopter, pesawat tempur, kapal selam, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, semua apapun yang terbuat dari besi dan logam akan terinduksi dan lengket. Kemudian siderite ini akibat gesekan yang sangat ekstrim melawan dan menembus lapisan pertahanan bumi kita, yaitu atmosfer, menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Akibatnya semua sinyal yang bisa menyebabkan kita berkomunikasi melalui telepon, ya, memancarkan siaran radio, televisi, internet, segala macamnya akan buyar, hilang langsung. Dan begitu juga listrik padam forever, selama-lamanya. Maka inilah akhir daripada masa teknologi. Nabi telah menyebutkan itu lebih 1400 tahun yang lalu. Nanti saat Al-Mahdi muncul, kamu sudah kembali seperti zaman sekarang. Dan tidak berlebih-lebihan. Nabi mengatakan begini. Kenapa demikian? Karena seorang ilmuwan dunia yang ahli dalam masalah fisika, Albert Einstein. Masih ingat nggak dengan nama ini? Beliau mengatakan dengan vulgar saat diwawancari oleh lebih daripada 2000 wartawan seluruh dunia. Bagaimana menurut pandangan engkau perang dunia ketiga ke depan? Perang dunia ketiga ke depan. Jawabannya apa? Kalian nanti akan perang pada perang dunia ketiga dengan senjata manual. Semua teknologi canggih yang hari ini kalian buat, nuklir, senjata pemusnah massal yang bertingkat teknologi modern yang sangat mutakhir, seluruhnya tidak akan ada yang bisa digunakan pada saat itu. Kalian akan perang kembali dengan senjata manual. Ini pernyataan siapa? Albert Einstein. Dan seorang ilmuwan, saintis, orang yang termasuk terkaya di dunia, Steve Jobs. Menjelang meninggalnya, bahkan ini dimuat di Republika kita sebanyak 2 kali terbitan. Beliau memberikan pernyataan di ribuan karyawannya. Apa katanya? Setelah saya nanti tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Antara Albert Einstein dengan Steve Jobs bukan pembual, mereka murni ilmuwan, ya. Tapi mereka memberikan pernyataan. Dari mana mereka tahu? Ternyata 43 tahun yang lalu NASA Amerika Serikat telah menyebutkan tahun 2013 ke atas bumi kita memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Arus sungai meteor di ruang angkasa. Bumi kita akan melintasi arus sungai meteor itu dalam hitungan 2013 awal sampai akhir 2016. Kemungkinan bumi akan mengalami tabrakan adalah sebanyak 1.300 meteor. Di tahun 2013, 3 meteor menghantam bumi. Alhamdulillah masih selamat kita, karena meteor-meteornya kecil. Yang pertama di Siberia, Rusia, tanggal 15 Februari 2013. Yang kedua tanggal 14 April di Argentina. Saat itu di malam hari Minggu, sedang ada konser musik raksasa. Nasib baik, meteornya meledak di atas langit Argentina, sehingga di malam hari itu langsung terang benderang 8 kota. Beberapa detik. Kemudian yang ketiga yaitu di Los Angeles tanggal 7 November 2013. 2014-2015 ada meteor-meteor kecil yang menghantam atmosfer kita dan hancur di ruang angkasa. Sebagiannya masuk kecil-kecil, Bu. Tetapi itu juga segera sirna. Ini 2016, ini terakhir. Setelah itu, setelah melewati 2016, apakah bumi kita dijamin selamat dari meteor? Awas. Neowise telah memberikan pernyataan
Ini adalah luncuran terkini daripada teknologi tingkat tinggi ruang angkasa yang dikirim oleh NASA Amerika Serikat keluar. Telah menemukan adanya 14.246 meteor, yang satu meteor itu rata-rata besarnya ratusan meter. Ada satu yang hitam gelap. Hitam gelap. Ukurannya masih sulit untuk diukur. Dan dia akan melesat mendekati bumi. Kemungkinan bumi ini kena, menurut NASA belum ada kemungkinan. Semoga saja tidak kena. Tapi kalau Allah berkehendak, ya kun fayakun. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, menurut Michel Penn tadi menjelaskan, satu meteor yang garis diameternya 2 km saja kalau menghantam bumi, kekuatannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah dulu menghantam Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta itu bukan luar biasa itu. Dahsyat. Kata beliau, kalau jatuhnya ke laut, kekuatannya akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter. Sedangkan di Aceh cuma 15 meter loh. Ya kan? Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, maka kutub itu akan meleleh. Naiklah air laut ke permukaan setinggi 7 meter. Kota-kota yang rendah dari laut atau yang cuma semeter 2 meter ketinggian dari laut akan tenggelam. Seperti salah satunya New York, New Zealand, Chicago, termasuk Jakarta. Betul tidak? Singapura. Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang paling pas. Sebab apa? Ibu lihat nanti di buku kita tentang asteroid. Kekuatan zikir dalam menghadapi asteroid. Lihat di dalam judul buku kita, di halaman berapa itu ya? Di sini ada kita uraikan bagaimana dampak iman dan amal soleh bagi orang-orang yang punya iman dan punya amal soleh, dan bacaan yang diajarkan Nabi saat hantaman itu terjadi. Ini pada bab yang kelima, Bu. Pada bab yang kelima ini yang terpenting Ibu harus baca. Lihat pada halaman 255, keajaiban zikir dan doa saat terjadinya Batsyatul Kubra atau hantaman asteroid. Ada? Di situ uraian seperti yang saya uraikan ini ada lengkap di dalam kitab itu. Ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, apabila hantaman meteor ini jatuh ke daratan, dan ini yang paling pas. Sebab apa? Terjadinya dukhon setelah itu. Seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir, hadis ini sanadnya jayyid. Apa kata Ibnu Abbas? Malam tadi saya tidak bisa tidur semalaman. Kenapa Tuan Guru? Kata Ibnu Abi Mulaikah muridnya. Sebab saya dengar kabar dari sahabat-sahabat kami, mereka sudah melihat ada meteor yang meluncur. Maka berarti besok akan terjadi dukhon, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah keyakinan sahabat. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang bersumber dari sahabat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, karena sahabat mendapatkan ilmu dari Nabi dan mereka adalah orang-orang amanah dan jujur dalam ilmu. Jadi penyebab dukhon adalah meteor menurut pemahaman para sahabat. Oke, Michel Penn melanjutkan, bila dia jatuh ke daratan, maka radius 100 sampai 200 km seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Saking dahsyatnya kekuatan ledakan itu. Seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Ledakan yang begitu teramat sangat dahsyat ke daratan menyebabkan partikel-partikel bumi naik ke udara dalam jumlah gumpalan yang teramat tebal dan panas. Bersatulah antara debu dengan asap akibat ledakan ini. Gelombang kejut dari ledakan itu akan menghasilkan kekuatan laju secepat 800 km per jam. Betapa kuatnya angin yang ditimbulkan akibat ledakan itu. Maka partikel-partikel yang begitu tebal tadi langsung menyelimuti bumi dibawa oleh angin ini. Maka bumi menjadi gelap selama 40 hari 40 malam. Inilah dukhon. Inilah dukhon. Ibu, inilah rahasia kenapa Albert Einstein berani menyatakan pernyataan itu.
Perang Dunia Ketiga nanti sudah dengan senjata manual. Kenapa Steve Jobs juga menyatakan pernyataan demikian? Dan kenapa Amerika hari ini telah menyelesaikan bunker raksasa bawah tanahnya yang ke-6? Dan itu mereka akhirkan, terakhir pembangunan bunker mereka ke dalamnya, Bu, 30-300 meter loh ke dalam itu, ke dalam perut bumi. Mereka buat bunker. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Bunker ke-6-nya adalah akhir 2012 sudah selesai. Rusia juga membuat 3 bunker raksasa. Inggris juga membuat bunker raksasa. Australia membuat, ya, negara-negara besar dunia membuat bunker ke dalam tanah. Mereka yakin bumi ini akan mengalami kepunahan massal akibat hantaman-hantaman meteor. Dan Allah menyebutkan di akhir zaman menjelang kiamat bumi akan mengalami hujan meteor dalam Al-Quran. Lihat di kitab yang sudah kita tulis. Ibu-ibu yang kami muliakan, Rasul pun bersabda, umatku akan mengalami hantaman hujan meteor sehingga banyak bumi-bumi yang tenggelam, sehingga banyak manusia yang berubah bentuk. Berubah bentuk maksudnya dari cantik menjadi jelek karena panasnya, lalu orang melepuh. Khususnya yang melepuh itu orang kafir, Bu. Kalau ibu enggak, insya Allah. Ibu gimana bentuknya sekarang tetap begitu. Asal ibu orang beriman yang amal solehnya sebelumnya kuat. Kuncinya itu, ibu lihat nanti dalilnya di surat Al-An'am ayat 158. Saat terjadi ayat-ayat Allah, orang yang beriman insya Allah selamat. Tapi orang yang beriman amalnya minim, dosanya yang banyak, dia akan tersiksa seperti orang kafir lainnya tersiksa. Dan Nabi mengatakan hujan meteor ini akan menimpa bumi. Sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Kapankah itu akan terjadi? Jawaban Nabi apa? Apabila umatku sudah melakukan 3 perbuatan ini. Apabila umatku, coba buka, Bu, halaman 295 yang punya kitab. Ini hadisnya menurut syarat Imam Muslim, hadis ini sahih. Halaman 295. Lihat di situ, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umatku ini nanti di akhir zaman akan terjadi khasfun, penenggelaman bumi, wa maskhun, dan perubahan banyak bentuk manusia, wa qadhfun, dan hujan meteor. Qala rajulun minal muslimin, seorang lelaki dari kaum muslimin yang mendengarkan kajian Nabi ini bertanya kepada Nabi, wa mata dzaka ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Hujan meteor akan menghantam bumi kalau umatku sudah melakukan 3 benda ini, 3 perbuatan ini. Yang pertama, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua, kata Nabi, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah menjadi tren yang dicintai, digemari, menyebar luas di tengah-tengah umatku di mana-mana. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila benda-benda khamar yang benar-benar memabukkan yang lainnya sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana. Umat ini mudah mendapatkannya di mana-mana. Menurut ibu semua, yang 3 ini sudah dibuat umat Nabi nggak sekarang? Ya. Dan ancaman yang dikatakan NASA Amerika Serikat, sehingga mereka sudah bersiap-siap. Orang-orang kafir sudah siap-siap semuanya. Mereka sudah mempersiapkan bunker-bunker mereka di bawah tanah. Sementara bunker kita apa? Indonesia sudah buat bunker belum? Belum. Mana bunker kita? Bunker kita adalah iman dan amal saleh. Bunker kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kalau meteor jatuh tepat di bunker, naik bunker tuh ke atas, hancur semua isi bunker. Ya, percuma aja buat bunker. Tapi gitulah orang kafir, ya, karena mereka nggak tahu apa sebenarnya perlindungan yang sahih, mereka akhirnya nyiapkan bunker. Mereka persiapkan itu bukan dengan dana yang kecil loh, Bu, besarnya minta ampun. Mereka peras, mereka kompas di mana-mana negeri-negeri di dunia ini, khususnya negeri-negeri Islam, lalu mereka buat bunker untuk menyelamatkan diri di akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, meteor akan mengakhiri kehidupan dan teknologi. Yang hidup, merekalah orang-orang yang akan menyaksikan terjadi dukhon. Setelah dukhon, ibu, matahari kembali terang, matahari kembali nampak, bumi kembali terang. Ketika ibu keluar dari rumah, maka ibu sudah menyaksikan banyak mayat bergelimpangan di muka bumi.
mayat manusia, mayat binatang, burung, hewan atau apa saja. Tanam-tanaman banyak yang layu dan mati. Iyalah 40 hari 40 malam gelap gulita dan panas yang teramat sangat garang. Ibu-ibu, maka ibu akan hidup seperti dalam kehidupan apa saat itu. Dan yang unik lagi serta sangat mengerikan adalah listrik udah nggak ada. Bayangkan orang yang tinggal di apartemen. Bayangkan orang yang mengandalkan lift di mana-mana. Bayangkan air kita selama ini disalurkan melalui teknologi, ya kan? Sampai ke rumah kita, nggak ada air. Panik apa hidup saat itu yang terjadi? Ibu-ibu, kalau dibayangkan terus, kita akhirnya menggigil, nggak mau hidup setelah ini, ya. Tapi bukan itu yang saya akan sampaikan di sini. Yang akan saya sampaikan di sini adalah merangsang ibu untuk semangat hidup. Ibu saksikan aja nanti. Setelah saya sampaikan, penutup pengajian saya adalah ibu terangsang untuk lebih lanjut hidup. Supaya apa? Ibu kan tahu rahasianya. Kenapa pengajian ini, maaf ya, kenapa pengajian ini termasuk pengajian yang banyak merubah orang. Isi materi ini termasuk isi materi yang banyak menjadikan seseorang lebih taat dari sebelumnya, lebih soleh dari sebelumnya, dan lebih semangat dengan hidup daripada sebelumnya. Jadi bukan kebalikan ya, pulang dari ruangan pengajian ini udah lemes, bawanya udah mau mati besok aja. Dek, ngapain habis pulang pengajian udah kayak gini bawaannya? Udah mau kiamat. Bukan. Hasilnya beda nanti, insyaallah ta'ala. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Jadi meteor ini menghentikan semua teknologi. Nah, yang paling menyakitkan itu, Bu, orang-orang yang selama ini bakhil, menumpuk-numpuk harta, simpan duitnya di bank. Setiap bank ada nomor rekeningnya, bengkak. Dan dia bangga itu. Mobilnya mewah-mewah, dia bangga. Vilanya di puncak, tanahnya bersebar luas, dia bangga. Tapi bakhil untuk berinfak, bakhil untuk bersedekah. Saat teknologi musnah, semuanya nggak ada yang bisa digunakan lagi. Ngambil uang di bank, banknya pada tutup semuanya. Betul tidak? Bank menggunakan teknologi. Ibu bayangkan. Dan Nabi mengatakan, saat itu nanti kalian akan kembali kepada mata uang yang sebenarnya, dinar dan dirham. Saat itu uang-uang kertas kalian seperti kertas-kertas yang berserakan, kertas mainan yang dipermainkan anak-anak. Subhanallah. Nabi kan nggak pernah hidup zaman ini kan. Uang kertas baru berapa ratus tahun baru ada, Bu. Hah? Baru 200 tahun lebih, ini sedikit. Zaman Nabi nggak ada uang kertas. Nama Nabi yang ada adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Paling-paling barter. Tapi Nabi bisa menggambarkan bahwa nanti kamu akan membiarkan uang-uang kertas kamu seperti kertas-kertas mainan yang dipermainkan oleh anak-anak. Menandakan gambaran Nabi tentang zaman kita ini real. Seolah-olah beliau pernah hidup zaman ini. Seolah-olah beliau ditontonkan oleh video masa yang akan datang. Sehingga beliau ceritakan kepada para sahabatnya. Nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini, kamu akan begini. Termasuk jatuhnya meteor. Terjadinya 10 tanda besar kiamat diceritakan dengan rinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga akibatnya apa, Bu? Setelah para sahabat mendengarkan pengajian Nabi itu, apa yang terjadi pada para sahabat? Yang terjadi pada mereka adalah energi semangat untuk hidup. Loh, kok bisa begitu? Sebab bagi mereka hidup saya berarti nggak lama lagi. Saya harus berbuat sebaik-baiknya, beramal sebanyak-banyaknya untuk persiapan saya agar selamat di akhir zaman dan surga yang akan saya beli dengan iman dan amal soleh saya. Begitu loh, Bu. Jadi semangatnya untuk hidup muncul. Hidup saya tidak lama lagi. Ya, hidup saya tidak lama lagi. Memang ya kiamat setiap kita ada namanya kiamat kecil, yaitu kematiannya masing-masing ya kan. Dan itu pasti. Tetapi kalau melihat urutan ini, yang muda-muda pun dipaksa untuk semangat hidup. Supaya apa? Sisa hidup yang masih Allah bentangkan sebelum meteor. Sebab, Bu, ketika meteor, sangat banyak manusia di bumi ini bergelimpangan. Saya nggak tahu dan tidak ada satupun yang tahu di manakah jatuhnya meteor itu nanti. Apakah jatuhnya di Afrika? Apakah jatuhnya di Eropa? Apakah jatuhnya di Australia? Atau jangan-jangan jatuhnya di Rawamangun? Kita benar-benar tidak tahu. Kalau sempat jatuhnya di Rawamangun, maka satu Jawa hilang, Bu. Setengah Sumatera akan dikikisnya juga hilang. Kalau jatuhnya di Sumatera, satu Sumatera hilang. Kalau jatuhnya di Kalimantan, satu Kalimantan bisa bolong. Partikel-partikelnya itulah yang akan membungkus bumi menjadi dukhan. Kalau jatuhnya di Afrika, syukur-syukur jatuhnya di bunker-bunker Amerika.